Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Fatihatul Munawwarah dengan NIM 221250000439. Pada video ini saya akan menjelaskan laporan UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan judul Analisis dan Desain Sistem Pemesanan Makanan di Kantin. Pada pendahuluan, ada latar belakang, yaitu kantin merupakan salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan dan berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi mahasiswa dan dosen. Namun, hingga saat ini sistem pemesanan makanan masih menggunakan cara konvensional. Pelanggan harus mengantri untuk memesan dan membayar makanan, sehingga timbul beberapa permasalahan, di antaranya yaitu A. Antrian panjang, terutama pada jam istirahat dan makan siang. B. Waktu mahasiswa dan dosen diistirahatkan tidak sebanding dengan lama masak dan mengantri. C. Transparansi pembeli terhadap menu dan harga. D. Pedagang kesulitan dalam mencatat dan menelusuri penjualan harian. E. Tidak adanya sistem ranting dan ulasan untuk meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem pemesanan makanan kantin secara digital yang dapat menimbulkan efisiensi pemesanan dan kualitas layanan kantin. Tujuannya yaitu ada 5. 1. Memudahkan proses pemesanan makanan dari mahasiswa, dosen, dan staf kampus. 2. Mengurangi waktu antrian di kantin kampus. 3. Memberikan transparansi informasi mengenai menu, harga, dan ketersediaan makanan. 4. Mempermudah pengelola kantin dalam mengolah pesanan dan pembayaran. 5. Menyediakan data analitik untuk evaluasi dan pengembangan layanan kantin. Selanjutnya, analisa sistem. Kebutuhan fungsional, yaitu ada manajemen pengguna. Pada manajemen pengguna, ada pendaftaran akun baru, login dan logout, melihat dan mengubah profil, melihat riwayat pesanan, dan mengelola metode pembayaran. Selanjutnya, manajemen menu, pengelola kantin, menambah, mengubah, dan menghapus kategori menu, menambah, mengubah, dan menghapus item menu, mengatur ketersediaan menu, mengatur harga menu, mengunggah gambar menu. Pemesan makanan untuk pelanggan, melihat daftar kategori dan menu, melihat detail menu yaitu deskripsi, harga, ranting, menambahkan menu ke keranjang, mengubah jumlah pesanan, menghapus menu dari keranjang, checkout dan pembayaran. Pengelola pesanan, pengelola kantin, melihat daftar masuk, pesanan masuk, mengubah status pesanan, diterima, diproses, siap diambil, selesai. Melihat riwayat pesanan, menghasilkan laporan penjualan. Notifikasi status pesanan ke pelanggan, notifikasi status pesanan baru ke pengelola kantin, notifikasi pembayaran berhasil atau gagal. Ranting dan ulasan, yaitu memberikan ranting dan ulasan untuk menu, melihat ranting dan ulasan dari pelanggan lain. Untuk kebutuhan non-fungsional, yaitu keamanan. Pada keamanan ada enkripsi data, pengguna dan transaksi, autentikasi, 2 faktor untuk pengelola kantin, perlindungan terhadap serangan umum, sesi timeout setelah periode tidak aktif. Performa, waktu respon kurang dari 2 detik, mendukung minimal 500 pengguna aktif secara bersamaan, waktu unggah gambar menu maksimal 5 detik. Ketersediaan, sistem harus tersedia 24/7 dengan downtime maksimal 0,1%, sekitar 8,76 jam per tahun. Backup data otomatis tiap hari. Disaster recovery plan untuk mengatasi kegagalan sistem. Usabilitas antarmuka yang intuitif mudah dipahami. Kompatibel dengan berbagai perangkat dan browser, aksesibilitas sesuai standar WCAG 2.1 level AA, mendukung mode gelap dark mode, skalabilitas yaitu arsitektur yang mendukung penambahan pengguna dan fitur baru, kemampuan untuk mengintegrasikan dengan sistem lain di masa depan. Selanjutnya, desain sistem, arsitektur sistem. Sistem pemesanan makanan kantin kampus digital akan menggunakan arsitektur client server dengan pendekatan web responsif. Arsitektur ini terdiri dari front end, client side, yaitu ada web
browser, Rich.js, PWA, UI komponen, lalu backend-nya ada server side, ada REST API, Node.js, Express, Business Logic, Data Access. Database-nya ada MySQL, MongoDB, Redis. Untuk external service-nya, Payment Gateway, CloudStroke, Push Notification, Email Service. Rancangan alur, ada use case-nya. Pada sistem pemesanan makanan kantin, pelanggan akan registrasi dan login, melihat menu, menambah ke keranjang, check out dan pembayaran, melacak status pesanan, memberi rating dan ulasan. Sedangkan pengelola kantin mengelola menu dan mengelola pesanan. Selanjutnya diagram pemesanan makanan, yaitu ada pelanggan, sistem, dan pengelola kantin. Pelanggan akan login dan sistem akan validasi user. Selanjutnya tampilkan menu dan pelanggan akan mendapat browser menu, lalu tambah ke keranjang dari browser menu ini tadi. Setelah tambah keranjang, sistem akan update keranjang dan buat pesanan, update keranjang. Setelah itu pelanggan check out dan akan dibuatkan sistem, yaitu buat pesanan. Selanjutnya pelanggan bayar pesanan, sistem akan proses pembayaran. Pelanggan ambil pesanan, update status, sistem. Pelanggan beri rating, sistem simpan ratingnya. Dan pengelola kantin itu nanti menerima pesanan, proses pesanan, dan serahkan pesanan. SDLC untuk pengembangan sistem pemesanan makanan kantin digital, model SDLC. Yang dipilih adalah Agile Scrum. Agile Scrum dipilih sebagai model SDLC dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan lingkungan kampus dan kebutuhan pengguna, mahasiswa, dosen, staf, pengelola kantin dapat berubah sewaktu-waktu. Agile Scrum memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dengan cepat. Yang kedua, pengembangan bertahap. Dengan Scrum, sistem dapat dikembangkan secara iteratif melalui script 2-4 minggu, sehingga fitur prioritas tinggi dapat dirilis lebih awal. 3. Feedback berkelanjutan. Interaksi yang intensif dengan stakeholder, mahasiswa, pengelola kantin melalui review di setiap aktivitas sprint, memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4. Manajemen risiko yang lebih baik. Retrospektif di setiap akhir sprint memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko lebih dini. 5. Kolaborasi tim. Scrum mendorong kolaborasi antar anggota tim pengembang yang penting untuk koordinasi antara front-end, back-end, UX UI, dan tester. Basis data diantaranya yaitu ada tabel user, tabel vendor, tabel kategori, tabel menu item, tabel order item, tabel order, tabel ranting. Berikut adalah ERD-nya. User sama vendor yaitu one-to-one. Vendor dengan kategori yaitu one-to-many. Kategori dengan menu item, one-to-many. Menu item dengan order item yaitu one-to-many. Order dengan order item yaitu one-to-many. Order dengan ranting yaitu one-to-many. Sedangkan user dan ranting yaitu one-to-many. Adapun desain logika program sederhana yaitu flowchart proses pemesanan makanan diawali dengan mulai login, valid tidak, jika valid ya akan lanjut browser menu, pilih menu, tambah ke keranjang, lanjut belanja, jika iya akan kembali ke browser menu, jika tidak akan check out, lalu pembayaran dan selesai. Dengan sistem ini, saya berharap proses pemesanan makanan di kantin menjadi lebih cepat, transparan, dan nyaman. Terima kasih, semoga sistem ini bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan layanan kantin kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.